Selamat pagi teman-teman. Kali ini kami sedang melintas di jalan tol Cipularang atau Cikampek Purwakarta Padalarang, tepatnya dari arah Bandung menuju Jakarta. Perjalanan kami mulai dari KM 98 dan kami akhiri nanti di exit tol Jatiluhur atau KM 84. Kami ingin berbagi informasi mengenai fakta di balik mitos jalan tol Cipularang, baik dari arah Jakarta menuju Bandung atau sebaliknya, khususnya dari KM 91 hingga 97. Peristiwa kecelakaan di jalan tol Cipularang memang bukan hal baru, bahkan karena seringnya terjadi kecelakaan di kilometer 91 hingga 97 tol Cipularang telah berkembang sejumlah mitos di masyarakat, sehingga kawasan itu dianggap angker. Namanya juga mitos, jadi kita boleh mengabaikan, tetapi tidak ada salahnya juga ketika melintas di tol Cipularang, terutama di KM 91 hingga 97. Para pengendara harus ekstra hati-hati karena memang lokasinya di tol ini selain banyak jalan menurun jika dari arah Bandung, juga banyak jalan tanjakan jika dari arah Jakarta menuju ke Bandung. Nah, lalu seperti apa mitos-mitos yang berkembang di tol Cipularang KM 91 hingga 97? Sebagian masyarakat percaya bahwa kecelakaan yang terjadi di kawasan tersebut memiliki campur tangan makhluk gaib. Salah satunya adalah kemarahan penunggu Gunung Hejo akibat pembuatan jalan tol ingkar janji dengan warga sekitar. Nah, kami saat ini terus mengarah ke utara menuju exit tol Jatiluhur, atau dari Jakarta, maksud kami dari Bandung menuju ke Jakarta melalui tol Cikampek. Sebelum tol itu dibangun, masyarakat konon dijanjikan pembuatan musola dan pembukaan akses jalan ke gunung yang berada di sekitar tol. Namun, janji itu tidak pernah kunjung terrealisasi. Dan mitos lainnya adalah pengemudi yang melintas di sekitar KM 91 hingga 97 di tol Cipularang, baik dari arah Jakarta maupun dari arah Bandung, yang terkenal angker, konon kerap melihat penampakan makhluk gaib, dan hal itu membuat pengemudi terkejut sehingga hilang konsentrasi dan menyebabkan peristiwa kecelakaan. Dan kami terus mengarah ke utara, sekarang sudah melintas sekitar di KM 86. Dan kemudian ada pula yang mengatakan bahwa lokasi kecelakaan di tol Cipularang KM 91 hingga 97 merupakan tempat perlintasan makhluk halus dari kerajaan gaib, dan hal inilah yang membuat masyarakat sekitar yakin bila kecelakaan sering terjadi di kawasan itu merupakan ulah makhluk gaib. Memang tidak jauh sebelum ada jalan tol, Gunung Hejo memang merupakan tempat yang dianggap angker. Di sana ada penunggu gaib petilasan, yaitu Maglung Sakti yang berperawakan tinggi besar, berbaju putih, memakai sorban dan berjenggot. Sekali lagi, ini adalah mitos yang dipercaya masyarakat sekitar. Lalu seperti apa fakta di tol Cipularang? Dan nanti akan kami tunjukkan di KM 91 yang kerap terjadi kecelakaan. Memang jalannya menurun dan ada cekungan, dan inilah kawasan salah satu cekungan yang berada di kawasan tol sekitar KM 91, maksud kami 98 hingga 97. Jika dari
Jakarta menuju Bandung, maksud kami 91 hingga 97 jika dari Jakarta Bandung, sementara jika dari Bandung menuju Jakarta atau Cikampek adalah KM 97 hingga 91, dan kami terus mengarah ke utara sekarang. Perlu kami sampaikan bahwa jadi jalan menurun dan adanya cekungan di kilometer 91 tol Cipularang menjadi faktor yang menyulitkan pengendara mengendalikan laju kendaraan dan bisa berakibat fatal. Dan saat ini kami sudah tiba di KM 93 menuju ke arah utara, dan di mana nanti akan kami tunjukkan lokasi sering terjadi kecelakaan di KM 91 baik dari arah Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Terus mengarah ke utara, dan sekarang tiba di KM 92 juga ini kawasan rawan, tapi yang sering terjadi adalah di KM 91 yang sedikit lagi akan kami lintasi. Dan ketika melintas pagi hari ini, kendaraan cukup sepi, masih sekitar pukul 07.00 kami melintas dan sekarang kami sudah tiba di KM 91, dan inilah lokasi atau kawasan yang sering terjadi kecelakaan beruntun dan beberapa lalu bahkan melibatkan belasan kendaraan di tempat ini. Dan benar, memang jalannya merupakan cekungan, sehingga memang jika pengendara tidak terbiasa melintas di kawasan ini, memang harus bercukup hati-hati, karena ketika jalanan menurun dan ada cekungan, seringkali membuat terkejut, dan inilah yang mengakibatkan kendaraan tidak terkendali, apalagi jika kendaraan tersebut bermuatan berat. Kami terus mengarah ke utara dan sedikit lagi akan melintasi KM 91 yang rawan kecelakaan, dan setelah ini kami akan mengakhiri perjalanan di exit tol Jatiluhur di KM 84. Sebenarnya sudah ada peringatan rambu-rambu marka yang dibuat oleh pengelola tol supaya sebelum KM 91 pengendara harus sudah mengurangi kecepatan, sehingga harus berhati-hati saat melintas di KM 91 jika dari arah Bandung, dan sebaliknya jika dari arah Cikampek juga sama, karena di kedua ruas baik dari selatan maupun ke utara atau sebaliknya memang sangat rawan atau sering terjadi kecelakaan di tempat ini. Dan inilah fakta yang kami dapatkan dari berbagai sumber bahwa di balik mitos KM 91 hingga 97 tol Cipularang, dan kami sudah melintasi di KM 91 di mana secara geometrik kondisi jalan tol di Cipularang KM 91 arah Jakarta atau turunan dan cekungan. Jadi banyak pengendara yang sulit mengendalikan laju kendaraannya ketika tidak mengantisipasi sebelumnya. Sementara jika dari arah Jakarta menuju Bandung, di KM 91 ini merupakan tanjakan yang cukup terjal. Dan menurut catatan terakhir, di Cipularang yang rawan kecelakaan adalah seperti yang sebutkan di awal tadi, ada KM 91 hingga 97.
Dan jalan tol yang membentang dari Cikampek Purwakarta sampai Padalarang ini selesai dibangun pada akhir April 2005 dan pembangunannya dibagi menjadi dua tahap, yaitu Cikampek Sidang dibuka pada 1 Agustus 2023 dan Padalarang Cikamuning dibuka pada 21 September 2003, kemudian 17,5 km. Sementara Sadang Cikamuning dibuka pada 26 April 2005 sepanjang 41 km. Tol ini memang berada di pegunungan sehingga jalannya naik turun dan juga mempunyai banyak jembatan yang cukup panjang dan tinggi. Salah satu contohnya adalah jembatan Ciujung sepanjang 500 meter di KM 95, kemudian jembatan Ciujung Cisumang 252 meter di KM 101 dan jembatan Cikubang 520 meter di KM 110. Kami terus mengarah ke utara dan sedikit lagi kami akan tiba di sebuah rest area sebelum mengakhiri perjalanan ini di exit tol Padalarang. Dan 3 tahun belakangan ini di beberapa kecelakaan terjadi di kawasan tol Cipularang kilometer 90. Dan terbaru adalah di KM 92 di mana kecelakaan beruntun di tol Cipularang ini terjadi pada 26 Juni 2022 silam, dan tabrakan beruntun ini melibatkan 17 kendaraan roda 4. Tepatnya di KM 92 Sukatani Kabupaten Purwakarta arah ke Jakarta, dan akibat kecelakaan ini 8 orang tewas dan sejumlah kendaraan rusak berat. Kecelakaan ini berawal dari kecelakaan tunggal yang dialami dam truk bermuatan tanah, dan truk itu terbalik, kemudian ada 5 kendaraan yang mengantri di belakangnya, dan setelah itu ada mobil dam truk lainnya yang juga bermuatan tanah kehilangan kendali lantaran rem blong di belakang antrian kendaraan tersebut, dan truk itulah menabrak kendaraan yang di depannya. Totalnya ada 20 kendaraan yang terlibat kecelakaan. Detailnya adalah 7 truk, 11 kendaraan pribadi, dan 2 bus. Ada 4 kendaraan yang terbakar dan 8 orang meninggal dunia. Dan sedikit lagi kami akan tiba di exit tol Jatiluhur. Dan di sini juga ada rest area yang cukup diminati pengendara, yaitu di rest area KM 88B. Di sini selain ada makanan tahu yang cukup terkenal, juga ada sebuah masjid yang unik. Masjid ini menarik perhatian setiap pengunjung karena memiliki desain yang futuristik berkapasitas 6.000 jemaah. Masjid itu disebut Masjid Al-Safar, membentuk permata berwarna abu-abu. Demikian teman-teman sekilas mengenai fakta di balik mitos tol Cipularang KM 91 hingga 97. Dan informasi ini hanya sekedar mengingatkan pengendara yang melintasi kawasan ini.